Terima kasih untuk tetap menyaksikan curahan hati perempuan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat perempuan yang menceritakan kisahnya, agar kita, Mbak Oki, Mbak Vera, juga para ibu yang mungkin menonton, diingatkan terus kembali betapa kasih sayang orang tua itu sangat dibutuhkan, bagaimanapun bentuknya, gitu ya Mbak Vera? Mendasar sekali, fundamental. Bahkan ketika orang tua konflik, jangan sampai anak merasa bahwa konflik itu ditujukan pada mereka. Bahkan di anak remaja hasilnya aneh loh Mbak Maudi. Ya? Anak remaja begitu lihat orang tuanya saling berkonflik, dia malah menjauh, bisa kabur dari rumah, benci pada kedua orang tuanya. Jadi manifestasinya beda-beda gitu. Mbak Oki, gimana sih kalau kasih sayang orang tua ya? Iya, makanya kan pondasi tadi Mbak Vera juga sudah jelaskan bahwa pondasi yang harus ditanamkan dari awal, yang paling dekat dari anak adalah pondasi keluarga dulu. Baru nanti dia muncul di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan. Tapi dari keluarganya harus kokoh dulu, supaya dia mau jadi apapun nanti terserah. Tapi dari awal harus kokoh. Gimana bisa kokoh? Orang tuanya harus kompak. Orang tua harus kompak. Iya. Nah, yang ini masalahnya orang tua tidak kompak sama anaknya. Anaknya hamil, ingin mempertahankan kehamilannya, tapi justru disuruh digugurkan oleh ibu kandungnya sendiri. Ini bagaimana ceritanya? Nah, apa alasan ibundanya menyuruh seperti itu? Kita dengarkan langsung sahabat perempuan kita, Mbak Tice. Kita undang ya. Mbak Tice, yuk. Bisa pelan-pelan, lagi hamil ya? Saya bantu ya. Bisa hati-hati, pegangan sama saya aja. Oke, hati-hati. Oke, ya, sudah. Sama Mbak Oki dulu dan Mbak Vera. Oke, silakan. Yuk, silakan duduk dulu di sini, Mbak Tice. Ini hamilnya sudah jalan berapa bulan nih? Ini 6 bulan, mau jalan 7. 6 bulan. Mau jalan 7. Ini janin yang disarankan oleh ibu kandung untuk digugurkan. Ini gimana sih ceritanya, boleh nggak kita dengar? Mungkin orang tua suruh karena lihat tingkah laku suami. Tingkah lakunya seperti apa? Itu dia nggak mau tanggung jawab sampai bilang ini nggak mau ngakuin anaknya. Nggak mau ngakuin ini anaknya? Iya, sampai aku nantang dia, ayo tes DNA. Sampai aku bilang tuh dia dimanja karena dia ada hasutan dari keluarganya terus. Dia hasut apa? Banyak, karena orang tuanya nggak setuju kali ya, karena mungkin dunia aku kan dulu dunia malam lah, sama-sama kerja sama suami gitu. Mungkin yang itu nggak suka kan dari situ. Ini sudah kehamilan yang keberapa? Pertama. Hamilan pertama. Baik. Ini kalau suami tapi waktu itu sama suami kan memang ya? Apanya? Ya tinggal sama suami Iya. gitu kan. Terakhir Kamu nggak masih pernah pergi gitu kan sama Enggak, suami? terakhir masih sempat USG bareng. Masih USG bareng? Iya. Jadi dia mengakui dong waktu USG bareng? Cuman lihat USG-nya aja, cuman habis itu cari permasalahan, nggak ngerti aku juga. Permasalahan seperti apa? Ya banyak lah, ya kayak nggak ngasih nafkah gitu. Terus kayak nyari-nyari nggak pulang, kalau tiap berantem nggak pulang terus gitu. Jadi aku bosen kok begini aku tuh. Gitu. Aku jenuh. Dia maunya aku di rumah terus nggak dikasih nafkah. Dianya apa mau begitu, sampai aku berpikiran kok aku diginin terus. Dan kemudian kamu cerita ke ibu? Iya, aku cerita. Aku cerita tuh setelah aku bertengkar aja. Selama ini aku nggak pernah cerita. Jadi ibu tidak tahu? Nggak tahu, karena aku selalu nutupin kebohongan dia, aib dia, semuanya saya tutupin. Karena orang tua bilang kalau sudah berumah tangga berani berisiko, berani itu semuanya. Mengambil resikonya. Iya, jadi aku nggak berani ngomong apa-apa. Tiap aku ribut, kalau dia tiap ribut ngadu ke omnya, ngadu ke orang tuanya selalu. Terus ibu responnya seperti apa? Ibu aku, Iya. ya itu jangan ngapain sih ngarepin suami yang kayak gitu, laki-laki nggak. Tapi aku pikir mungkin dia lagi hilaf atau mungkin lagi apa ya, mungkin lagi dicoba gitu aja, ambil positifnya aja aku. Dan kamu tetap mengharapkan suami, saat ini suami sekarang di mana? Aku kurang tahu, semua last kontak. Lost contact. Aku telepon orang tuanya nggak respon, nggak tahu, hubungin aja sama Arisnya. Ibu masa bodoh, dia bilang gitu. Ibu mertua bilang masa bodoh. Kamu suruh hubungin suami kamu sendiri. Berarti suami kamu meninggalkan kamu sudah tahu dalam keadaan hamil. Usia berapa kehamilannya? Mau jalan 4. 4 bulan. Saat ini belum ada.
dia kabar? Iya, ini udah mau 3 bulan dia mau ninggalin saya. Baik, Mbak Vera, ada yang mau disampaikan ya? Tapi sebentar saya boleh tanya nggak? Malah Mahmud bertanya, Iya, dia nih, ketemu sini. suami. Nah, itu tadi saya baru mau Dan tanya. kok bisa memulai pernikahan gitu loh? Awalnya sih aku kan main sama teman-teman ke diskotika dunia malam. Awalnya cuma ngiseng-ngiseng aja. Terus ternyata kita pacaran. Aku nggak tahu kalau dia sudah punya pacar gitu. Aku dibohongin setelah aku hamil 3 bulan. Lalu 3 bulan aku nikah siri sama dia. Jadi kamu sudah sempat hamil waktu itu, hamil di luar nikah, kemudian nikah siri, dan akhirnya dinikahi. Nikahnya baru bulan Agustus ini tahun lalu. Oh, yang nikah siri aja waktu itu? Iya, nikah siri aja. Terus kehamilan yang pertama itu? Yang Itu ini? keguguran. Oh, itu keguguran. Keguguran. Dan tapi suami tetap sama kamu? Tetap waktu sama itu? aku. Dia kalau nggak dihasut dari orang tuanya, dia nggak begitu. Satu hal, suami menginginkan pernikahan ini gak sih di awal? Iya, dia sih mau. Cuman aku kan sempat berantem sama dia. Aku nggak mau nikah karena ada mantannya hubungin. Awalnya aku tidak mau. Aku bilang, kenapa? Dia bilang gitu, udah aku mau katanya. Ya udahlah, mungkin udah terlanjur, ya udah. Aku bilang, tadi aku nggak mau. Oke, Anda nggak mau tadinya. Dia juga nggak mau tadinya. Dia mau, cuman karena Dia orang mau. tuanya. Tapi pakai tapi sebentar. Ya, jadi begini. Ketika kita mau mulai pernikahan, ada 2 orang yang seia sekata nih. Ini komitmen paling tinggi. Pernikahan itu komitmen paling tinggi. Dua-duanya seia sekata nih Mbak Maudi. Jadi ketika salah satunya udah ragu-ragu, yang salah satunya lagi udah ragu-ragu, ya. Ragu-ragu artinya nggak komit. Ketika Anda nggak komit, loyalitasnya ke siapa dulu nih? Ternyata calon suami pada saat itu loyalitasnya masih ke keluarga besarnya, bukan pada Anda. Iya. Ya. Sementara Anda ragu-ragu juga begitu. Nah, saya bisa memprediksi bahwa pernikahan yang dimulai dengan tanpa 2 hal ini, yang pertama, komitmen dan loyalitas di dalamnya. Bahwa satu sama lain kita loyal loh ya. Jadi ketika ada orang lain di luar mau masuk di antara kita berdua, kita kuat itu loh. Yang pertama. Yang kedua, komunikasi. Sayangnya dia sudah mensabotase komunikasi di antara kalian berdua. Sabotase komunikasi itu maksudnya begini. 3. 1. Dia stone wallingin kita. Tembok stone itu batu ya. Walling itu tembok batu gitu loh. Jadi apapun komunikasi yang kita cobakan ke dia no response. No response itu paling kejam loh sebetulnya dalam pernikahan. Yang kedua, ya, kalau dia mulai melakukan kekerasan secara verbal melalui komunikasi yang merendahkan Anda, tidak menginginkan Anda. Jadi ini saya bisa prediksi bahwa pernikahan ini akan sulit Mbak Maudi. Itu saja. Pernikahan dilakukan bukan untuk menghindari suatu tanggung jawab atau menghindari suatu keadaan yang negatif loh. Justru mau approach, mendekat ke arah yang membahagiakan dua belah pihak. Itu sih. Mbak Oki meninggalkan istri pada saat hamil 4 bulan. Kalau tidak salah kan kehamilan 4 bulan itu ruh ditiupkan ya? Iya. Iya, ada beberapa hal. Yang pertama, sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Maudi, yang pertama saya agak tegas soal ini. Jangan datangi tempat-tempat maksiat. Apa itu? Di dalamnya ada khomer, di dalamnya ada ikhtilat campur baur perempuan laki-laki tanpa batas. Di dalamnya ada hal-hal yang buruk. Kita bilang kita nggak ngapa-ngapain kok, tapi kita ngelihat apa-apa. Kita nggak ngapa-ngapain kok, kalau nggak ngapa-ngapain ngapain ke situ? Kita bisa pilih tempat-tempat lain yang lebih bermanfaat untuk kita. Jangan datangi tempat-tempat, apalagi kalau diri kita lemah, jiwa kita rapuh, kita datang ke sana, bukannya kita mewarnai, tapi kita diwarnai. Boleh, kita berteman dengan siapapun, boleh, nggak boleh pilih-pilih teman, tapi sahabat dengan orang-orang soleh. Berteman dengan siapapun silahkan, karena di diri setiap orang ada ilmu, ada manfaat yang bisa kita ambil. Tapi kalau diri kita rapuh, kita yang terikut-ikut orang. Kita akan diwarnai orang, pertama itu. Kemudian yang kedua, senada dengan pernyataan dari Mbak Vera tadi bahwa tujuan menikahnya saja sudah tadi karena married by accident. Artinya tujuan menikah orang pada umumnya adalah untuk ibadah. Ketika dimulai dari sesuatu yang buruk, khawatir ke depannya, khawatir tadi kan cuma untuk menyelamatkan kehamilan, khawatir ke depannya nanti tidak mulus perjalanannya. Sehingga kalau orang-orang yang menikah harus ada persiapan matang.
ada persiapan lahir, ada persiapan batin, jadi harus matang. Kemudian tadi pertanyaannya Ya ditinggal pada saat hamil ke-4 bulan. Iya, udah ciri-ciri ya kita doakan saja ya. Itu ciri-ciri laki-laki tidak bertanggung jawab karena kan laki-laki tugasnya menafkahi lahir, batin, pendidikan agama. Ketika meninggalkan seorang istri yang keadaannya kemarin kita sudah bahas, kalau istri hamil harusnya makan, minum, disenangkan hatinya, bukan malah ditinggalkan. Jadi mungkin bisa berpikir, ini menjadi waktu untuk kita merenung pada diri sendiri, berpikir apa langkah terbaik yang harus dilakukan. Yang jelas ini janin nggak bersalah apa-apa, pertahankan, nanti menjadi teman untuk ibu ya. Langkah apa yang akan dilakukan oleh Mbak Tice dalam kondisi seperti ini? Nanti kita akan bahas dalam segmen berikutnya di Curahan Hati Perempuan.